Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawinu bihal umur si'ab wa tudlika wa tudlihi wa tardu biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yawmil mubarak naltaqi marratan ukhra fi faslina al-awwal syari'ah wa ma'ana fi hadzal yawm min darsi fiqhil muamalat wa sallallahu ayyutina dawama siha wal afiyah khasatan fi syahrina hada syahri ramadhanil karim wa asallahu ayyutina dawamal istiqamah hatta nastati an na'mala kullama amarallah wa natruka kullama haramallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li'izalati al-jahli wa ihya'iddin. Allahumma sul aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara pembagian warisan kepada zawil arham atau zawil rahmi. Yang telah kita sebutkan kemarin, zawil arham adalah kerabat atau saudara yang mana tidak termasuk kepada ahlul furud ataupun asobah. Ya, contohnya kemarin apa yang tidak disebutkan di dalam ahlul furud dan asobah, ada juga al-khol wal kholah. Ada khol atau kholah itu adalah paman atau tante dari sisi ibu, ya. Ada juga misalkan bintu adalah cucu perempuan dari anak perempuan, karena yang mendapatkan ahlul furud atau asobah itu adalah bintu ibn, anak perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki, ya. Maka itu disebut dengan zawir rahmi. Maka kaifiyatut taurith itu menggunakan thariqatut tanzil al-mu'tamadah, ya, menggunakan cara at-tanzil, yaitu menempatkan kedudukan. At-tanzil ini bagaimana maksudnya? Annahu yunazzalu kullu wahidin minhum manzilatan man yudli bihi bin nisbah lil irthi la li hajbi ahadi zawjaini nuqsanan. Di sini yang dimaksudkan dengan cara thariqatut tanzil, thariqatut tanzil di sini adalah mendudukan kedudukan ahli waris dzawil rahmi ini seperti pokok atau ahli waris yang memang mendapatkan ahlul furud dan asobah tersebut. Bisa difahami, ya. Misalkan seseorang meninggal dan meninggalnya ini ahlul furud dan ahlul asobahnya ini tidak ada, tetapi yang adanya dzawil rahminya. Misalkan dia meninggalkan bintu, ya, dan juga misalkan dia meninggalkan keponakan daripada saudari kandungnya, maka bintu di sini kedudukannya ditanzil atau man adla ilal irthi ilal waris. Yang pertama yaitu dia, karena dia bintu ini sebelumnya atau si pendahulunya yang mendapatkan warisan itu adalah bintun, maka bintu kedudukannya di sini mendapatkan setengah, karena dia diibaratkan kepada kedudukan pokok ahli waris atau bintu, karena kalau ada bintu mendapatkan setengah. Tapi karena bintu tidak ada, adanya bintu, maka bintu ini yunazzalu kullu wahidin minhun manzilatan man yudli bihi. Seperti itu, ya. Atau misalkan ada keponakan atau anak keturunan dari saudari perempuan kandung, dan ada juga anak keturunan dari saudari perempuan sebapak, maka yang didahulukan adalah keponakan dari saudari sekandung, gitu, ya. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah khotimatun fi hukmil malil ladzi la waritha lahu, ya, yang harus dilakukan ketika seseorang meninggal dunia setelah semua urusan diselesaikan, kemudian pembagian warisan dibagikan kepada ahlul furud, kemudian ada asobah, kemudian jika semuanya tidak ada bisa dibagikan kepada dzawil arham. Kemudian kalau misalkan
orang yang meninggal ini tidak mempunyai ahli waris sama sekali, atau al-malul ladzi la waritha lahu, atau harta kekayaan ini tidak ada yang mewarisinya, entah itu dari aslul furud atau asobah juga tidak ada, kemudian zawi roham juga ada, ya, au ma fadala ba'da fardi ahadi zawjaini ma'adami intizami baitil mal, atau hanya meninggalkan suatu pasangan saja. Nah, maka kemudian tetapi di sini juga baitul mal musliminnya tidak beraturan atau tidak disiplin. Jadi kalau misalkan seseorang kaya raya, dia hidup sendiri, ya, meninggal kemudian tidak ada ahli warisnya dari asobah, dawil fardi, kemudian baitul mal di tempatnya juga tidak memungkinkan untuk diberikan harta kekayaannya karena tidak amanah misalkan atau tidak disiplin, maka dihukumi hartanya tersebut sebagai harta malun doiun atau harta yang hilang ibaratnya, ya. Masraful malid doi, kemudian al malu ad-doi atau harta yang hilang ini dikelolanya di mana atau kemana atau bagaimana. Yajibu sarfuhu fi masalihil muslimin fayukallafu bihi amin yaqumu bidzalika, maka dikelolanya, ditasarrufkannya itu untuk kemaslahatan semua umat muslim, maka yang bertanggung jawab di sini ada pengurusnya, misalkan instansi pemerintahan atau bagian ya, ada petugas daripada yang diberikan tanggung jawab untuk ini, gitu ya. Jika memang ternyata baitul mal dan segala macamnya tidak bisa untuk diamanahi mendapatkan harta daripada orang yang meninggal tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah babul wasiyah. Babul wasiyah, ya, yang sering kita dengar wasiat gitu ya. Wasiat seseorang itu diberikan setelah meninggal dunia, dan seperti juga dijelaskan pada awal-awal pertemuan di bab faraid ini bahwa dibolehkan untuk orang yang meninggal ini memberikan wasiat tapi tidak lebih daripada sepertiga harta kekayaannya. Nah, di sini babul wasiyah ini berasal dari atau secara bahasa artinya adalah al-isol. Al-isol adalah menyambungkan atau menyambungkan sesuatu dengan sesuatu apabila dia sampai kepadanya, ya. Jadi al-wasiyah. Kemudian secara syariat ada tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal mauti walau taqdiran laisa bitadbirin wala ta'liqi etaqin. Jadi wasiat sendiri menurut syariat adalah sedekah sunnah, ya, dengan sesuai hak yang mana disandarkan setelah meninggal dunia seseorang yang memberi wasiat tersebut, ya. Jadi tabarru ini bukan adanya muawadhah al-maliyah, adanya tukar menukar, itu bukan, tetapi dari satu pihak diberikan kepada pihak lain tanpa harus adanya pengembalian atau imbalannya. Kemudian bihaqqin, haknya itu suatu haknya ini apakah harta saja atau hak-hak yang lainnya boleh atau mencakup, maka bihaqqin di sini mencakup harta ataupun yang lainnya dari ikhtisos yang dimiliki oleh pewasiat. Mudhafun lima ba'dal maut, ya, maka mudhafun lima ba'dal maut itu berarti bukanlah seperti hibah atau nadar yang dilakukan ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal maka disebut dengan wasiat apa yang diberikannya, gitu ya. Walau takdiron itu meskipun misalkan hanya diumpamakannya saja, tidak langsung secara mendetail, saya mewasiatkan hada, tapi misalkan ausitu li fulan bikada, gitu ya. Nah, maka ba'da mau bikada tanpa harus ada perkataan setelah saya meninggal saya akan itu, tidak, tapi itu sudah disebut dengan wasiat dan sah. Bisa dipahami sampai di sini. Al-aslu fiha adalah dasar daripada wasiyah ini dalam surat An-Nisa ayat 11, min ba'di wasiyati yusi biha aw dain, ya, bisa difahami. Kemudian ada juga al-hadis wa khabarus sahihaini mahaqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu la yatani illa wa wasiyatuhu maktubah
indahu. Kemudian hukum daripada wasiat ini sendiri apa sih, apakah wajib atau haram atau sunnah dan sebagainya. Ahkamul wasiyah di sini adalah 5 hukum taklifinya, yaitu bisa menjadi wajib, bisa menjadi mandub, bisa menjadi mubah, bisa juga makruh, dan bisa juga haram. Wajib memberikan wasiat atau wajib adanya wasiat ketika apa? Idza tarattaba ala tarkiha diya'un haqqin alaihi au indahu. Ya, jadi diwajibkan adanya wasiat itu ketika memang kalau misalkan orang yang meninggal dunia, kemudian dia meninggal harta kekayaan, ketika tidak diwasiatkan takut hartanya hilang atau tidak sesuai amanah, atau misalkan dipergunakan pada hal-hal yang tidak diinginkan, maka itu diwajibkan untuk berwasiat. Kemudian yang kedua adalah mandubah. Mandubah itu dianjurkan, yaitu al-aslu fiha adalah dasar hukum daripada wasiat sendiri, wasadaqah fil haya afdalu minha. Tapi lebih baiknya sodakoh pada waktu masa hidup itu lebih diutamakan daripada berwasiat. Kemudian yang ketiga mubah. Mubah itu seperti mewasiatkan kepada orang kaya, kepada orang lain, orang fakir dan sebagainya, itu dibolehkan. Kemudian yang keempat hukumnya makruh. Makruh ini apabila wasiat yang diberikan itu lebih daripada 1/3 harta kekayaan, itu hukumnya makruh. Atau misalkan mewasiatkannya itu kepada ahli waris yang akan mendapatkan bagian warisan, lebih baiknya kepada orang lain yang tidak mendapatkan warisan tersebut, dan tidak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta kekayaan. Kemudian yang kelima adalah haram kal wasiyati liman yaghlibu ala dhannil musi annahu yusraful musa bihi fi ma'siyatin. Haram memberikan wasiat kepada orang yang sekiranya memang dia akan mempergunakan dan mengelola harta wasiat tersebut di badai jalan kemaksiatan, maka itu tidak diperbolehkan atau haram. Kemudian di sini adalah arkanul wasiyah. Arkanul wasiyah itu ada berapa? Rukun-rukun yang harus ada di dalam di dalam wasiyah ini sendiri ada 4. Yang pertama musin. Musin itu adalah orang yang memberikan wasiat atau yang memiliki harta kekayaan tersebut. Kemudian ada musollahu. Musollahu ini adalah orang yang mendapatkan wasiat, misalkan fakir miskin, kemudian saudara kerabatnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga musobihi. Musobihi adalah harta atau hak yang akan menjadi wasiat tersebut. Yang keempat adanya sighah ijab dan kabul. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Untuk penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan besok di pertemuan terakhir. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayihina fid dharaini amin. Jazakumullahu khairan atas ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatan pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayihina fid dharaini amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.